malam, selamat siang. Kembali lagi bersama Grace di Perpustakaan Fotografi Keliling. Kali ini episode khusus spesial dengan acara Photozine Showcase kita yang ketiga. Kita mau ngobrolin tentang Photozine, apa itu Photozine bersama Mas Wahyu. Kali ini di kantor kita, di kantor Wira Sindikat Perpustakaan Fotografi Keliling. Karena walaupun ini udah ketiga, masih ada yang bingung, masih ada yang rancu, masih ada yang miss gitu tentang apa itu Photozine gitu. Nah, untuk selanjutnya gimana nih? Iya sebenarnya ya kita mau membereskan kerancuan itu sebenarnya. Intinya sih membereskan kerancuan yang selama ini beredar di kalangan kita sendiri gitu dan teman-teman pembuat Photozine gitu. Itu baik disadarin apapun tidak, itu kerancuan itu sih seringkali mendistorsi makna dan posisi Photozine itu sendiri gitu. Nah, tadi ketika disebut bahwa ini sudah acara foto showcase-nya itu apa? Photozine Showcase. Photozine Showcase yang ketiga ya. Yes. Gitu. Kita belum menemukan satu istilah yang ajak lah gitu, istilah yang ajak tentang Photozine gitu. Nah, kita mencoba lah gitu, mencoba untuk sama-sama lah mendefinisikan Photozine itu menurut kita minimal adalah gitu patokannya minimal buat kita sendiri, entah itu disepakatin atau enggak itu ya berpulang bukan ke Maha Kuasa ya, berpulang pada balik lagi pada masing-masing. Tapi setidaknya kita berusaha untuk marilah mulai sekarang mendefinisikan Photozine itu gitu, biar nggak sesat udah kita orang yang sesat jadi menyesatkan gitu kan, bahaya gitu kan. Biar nggak karena masih terjadi kerancuan terhadap posisi Photozine terhadap publikasi yang lain, terutama photobook gitu kan. Photobook bahwa masih ada istilah bahwa photobook itu derajatnya lebih tinggi dari Photozine. Photozine itu sebagai latihan dari sebelum membuat photobook gitu. Ataupun gue belum pede nih bikin photobook, gue bikin Photozine. Nah, enggak gitu juga, posisi Photozine itu enggak serendah itulah gitu kan. Jadi kan istilahnya itu jadi kayak sesuatu yang ini jadi Photozine kayak sesuatu yang ini buat coba-coba aja lah gitu. Makanya kita merumuskan bersama-sama lah dengan apa itu Photozine sama karakteristiknya lah gitu kan. Gitu. Jadi apa tuh Photozine? Nah, kamu apa tahu jin apa? Coba. Nah, kalau lihat sejarahnya ya, maksudnya kalau sejarah zine itu kan media underground, terus media yang memang dia murah, terus masif. Awal-awalnya kan kayak gitu ya, maksudnya untuk menyuarakan yang sulit untuk disuarakan, kayak gitu. Sulit disuarakan, dibungkam. Awal-awalnya kan begitu ya, kalau sejarahnya zine. Nah, kalau Photozine? Ya benar. Photozine itu lahir, bukan Photozine. Zine itu adalah dulu emang dibuat oleh teman-teman gitu. Kebetulan kebanyakan teman-teman punk atau di skena musik lah dulu, itu skena musik untuk digunakan sebagai media alternatif ketika gagasan-gagasan, ide-ide, berita, info ataupun sesuatu yang pengen mereka sampaikan gitu itu tidak bisa ditampung dalam media mainstream. Akhirnya mereka membuat satu media sendiri gitu yang dan kebetulan Zine itu emang berkembang karena adanya teknologi fotokopi, karena tadi yang sifatnya ini murah dan dekat dengan movement yang memang ini media yang self publishing yang memang tidak membutuhkan biaya yang banyak. Dengan fotokopi kita bisa menyebarkan media kita dengan harga yang tidak murah gitu. Murah kok tidak murah gitu fotokopi itu. Ya itu. Awalnya zine itu ya. Awalnya zine itu begitu. Apa Photozine itu? Photozine itu bisa diambil dari dua pendekatan medium lah gitu. Yaitu mediumnya fotografi sama mediumnya zine sendiri gitu. Jadi bisa kita blendkan
bukan contemporary blend ya, kita blend-kan gitu kan. Dua medium ini gitu itu menjadi satu dalam photogene. Jadi emang gimana medium fotografi terus diblendkan dengan tadi diambil dari rohnya jin sendiri, yaitu sebagai jin lahir dari itu sebagai media alternatif gitu. Itu jadi secara sederhananya adalah photogene itu photogene adalah, jadi secara sederhananya photogene itu adalah suatu kumpulan foto yang dibikin oleh fotografer ataupun seniman foto gitu, untuk menyampaikan gagasan. Biasanya itu dibikin secara handmade gitu, karena emang berbasis tadi yang izin tadi self publishing gitu, dan berbentuk majalah zin. Jadi emang bentuknya kayak majalah, finishingnya kayak majalah. Nah, tapi yang membedakan, yang sangat ketara karakteristik photogene adalah ini publikasi ini harus mengandung cerita. Itu intinya. Gitu. Kalau cerita gitu, itu kan jadinya seperti buku foto. Buku foto kan unsur yang paling utama adalah cerita ya. Ya, itu ntar kita bahas lagi ntar gitu. Okay. Ntar kaitannya sama apakah buku foto itu sama nggak sama photogene? Ntar ada pertanyaan, mungkin tadi menjawab tadi pertanyaan yang dari awal kita bicarakan gitu adalah apakah sama photogene sama buku foto gitu. Tapi setidaknya kita cari dulu karakteristiknya dulu photogene itu kayak apa. Yang melihat karakteristiknya adalah photogene adalah sangat memperlihatkan tadi unsur independensi. Unsur independensi itu sebagai karakter utama lah gitu dari photogene. Dan photogene sebenarnya kayak satu medium yang direct gitu antara fotografer dengan audiensnya, dengan sangat mudah mendirect gagasannya untuk disampaikan kepada audiensnya. Terus satu lagi sih kalau ngomong karakteristiknya photogene adalah ketika ini sangat dibanding jin ya gitu, dalam umumnya ada photogene itu sangat memperhatikan karakter material, karena basicnya foto gitu, karakter materialnya sangat diperhatikan, terus tampilannya sangat diperhatikan karena ngomong visual kan gitu, berbasic visual gitu, biarpun ada teksnya juga. Terus keintiman gitu, dan semangat movement dan pergerakan gitu kan. Dan juga sebenarnya yang digarisbawahi adalah di photogene itu adalah kenakalan atau pelanggaran. Oke. Gitu. Itu di pertanyaan kenakalan pelanggaran kayak gimana? Nah karena ini satu medium yang intinya ini sangat bebas gitu kan. Jadi ini bisa jadi ini sebagai eksploitasi. Ekspresi eksplorasi eksplorasi yang memang tanpa batas gitu. Okay. Jadi no rules sebenarnya di sini. Tidak ada aturan baku ini sebenarnya untuk kita untuk berekspresi dalam medium ini gitu. Mungkin tidak didapatkan di medium photobook gitu, yang mungkin akan lebih kaku. Photobook sudah rada jelas gitu kan batasan-batasannya, biarpun kita masih bisa bermain. Tapi di medium photogene itu kesempatan kita untuk nakal dan melanggar itu emang sangat besar gitu, karena ya ini mediumnya sangat bebas, kita mau ngapain aja juga bebas gitu. Itu sih. Dan seringkali photogene ini dipakai untuk para seniman foto ataupun fotografer. Nggak tahu kalau di Indonesia kayaknya belum gitu, tapi kalau di luar itu udah ini dipakai untuk mengungkapkan ide-ide yang lain atau gagasan-gagasan yang lebih liar daripada yang medium-medium yang mereka pakai atau medium-medium konvensional yang mereka pakai sebelumnya, khususnya photobook gitu. Ya, photogene juga sebenarnya satu medium yang sangat mudah diakses gitu, karena bentuknya sangat itu, dan biasanya nih dengan konten-konten yang
sedikit menantang gitu. Kata sedikit menantang gitu atau provokatif gitu. Mungkin di sini masih belum dipakai gitu ya di Indonesia gitu kan. Mungkin di luar ada satu gerakan movement, karena sifatnya jin sendiri atau foto jin sendiri itu dianggap inklusif gitu, dikuasai oleh kaum pria gitu. Jadi ada satu di Inggris itu, jadi ada satu gerakan melawan itu gitu melalui foto jin. Jadi ada fotografer gitu, beberapa fotografer perempuan gitu, dengan dia mendirikan publisher sendiri melalui medium jin. Ada beberapa publisher yang khusus menampilkan fotografer cewek, publishernya cewek-cewek dengan konten-konten yang mengangkat perempuan gitu. Jadi emang satu medium yang emang ini bisa dikatakan sebagai medium perlawanan atau menyampaikan gagasan-gagasan yang lebih liar tentang sesuatu lah gitu. Nah, mungkin itu yang belum disadari di kita, karena mungkin kita belum tahu tentang apa sih sebenarnya kekuatan karakteristik dari foto jin itu sendiri gitu. Foto zin sama buku foto. Statusnya gimana sih? Statusnya baik aja. Maksudnya dia itu foto zin dan buku foto itu sama ya atau beda? Ya tadi sama sudah gitu kan. Ya sebenarnya pembedanya adalah foto jin kayaknya lebih jujur, lebih spontan gitu kan, dan kadang-kadang ketidaksempurnaan itu malah menjadi keindahannya. Dan bobot foto zin itu nggak harus selengkap fotobook gitu. Jadi emang lebih bisa mengeksplorasi eksperimental dengan gagasan ide-ide yang lebih liar daripada yang mungkin kita bisa dapatkan, tidak bisa dapatkan di fotobook. Ataupun paling gampang menganalogikannya adalah ketika ngomong foto jin sama fotobook itu apa sih gitu kan. Sebenarnya lebih gampangnya adalah kayak kita ngomong tentang cerita pendek versus cerita panjang. Jadi foto jin itu bisa dibilang bahwa ini adalah kumpulan cerita pendek lah ya. Kumpulan cerita pendek. Kalau fotobook adalah kumpulan cerita panjang, sama-sama bercerita gitu, kayak kita nonton film cerita, film pendek sama film panjang gitu, sama-sama clear gitu ceritanya, biarpun yang pendek maupun yang panjang. Karena tadi balik lagi ke karakteristik foto jin atau fotobook adalah ya itu harus ada ceritanya. Ya. Dengan karakter-karakter tadi jin yang tadi prosesnya sama. Yang satu pembedanya adalah kalau jin ada cerita pendek lah ibaratnya ya, sesuai lah dengan itu ya. Rata-rata kan jin pada kecil-kecil, pendek gitu kan, kebanyakan gitu. Memang seperti itu gitu ya dengan karakter tadi. Kadang kan kalau buku foto memang dia cerita yang panjang gitu. Atau misalkan film pendek dan film panjang tadi gitu ya. Ya kayak cerpen dan novel kan gitu. Ceritanya sama-sama selesai. Cuma bedanya itu sih. Ya bisa dikatakan juga bahwa foto jin adalah bentuk demokratis daripada fotobook. Jadi lebih demokratis sifatnya, lebih demokratis, lebih bebas gitu daripada fotobook yang mungkin punya pola dan pakem-pakem yang emang lebih mengikat lah dibanding dengan foto jin gitu. Jadi foto jin ya sangat demokratis lah gitu. Jadi emang jarang, makanya ketika tadi kita tidak tahu karakteristik foto jin, jadi emang kekuatannya ini tidak digunakan sebagai tadi media eksperimental kita gitu. Dan ini bisa jadi kayak semacam foto jin ini bisa kayak jadikan semacam sebagai apa ya, bisa jadi bridging daripada project yang lebih besar gitu. Jadi emang ya karena ini short gitu, jadi emang project-project yang emang ini sudah selesai, belum selesai benar gitu, tapi ini sebenarnya udah selesai, ini bisa dijadikan sebagai medium bridging daripada
project yang lebih utuh lagi ntar gitu, ataupun bisa jadi ntar project yang misalnya kayak photobook gitu. Itu sih. Jadi sebenarnya ketika ngomong sejarah photogene, sebenarnya photogene di Indonesia ngomong awal photogene di Indonesia sebenarnya sudah terjadi lama sebenarnya itu di tahun apa ya? Tahun 80-an itu ya. Tahun 80-an lah, di 80-an itu sudah, sebelum ada istilah photogene itu sebenarnya di Indonesia itu sudah ada gitu photogene itu. Beberapa klub foto itu, di klub foto kalau nggak salah ada di Kalimantan, Bontang Foto Club, atau di Surabaya dan Semarang itu sudah bikin namanya zine fotografi, itu bikin gitu yang bentuknya stensilan gitu kan, kayak satu edisi khusus lah, nggak tahu khusus atau tiba-tiba di satu itu di antara si zine itu ya, di antara apa ini, di PAF itu ada satu majalah mereka yang ngeluarin namanya Buletin PAF, Buletin PAF itu tiba-tiba ada satu edisi yang fotokopian gitu dan bentuknya rebel gitu. Sementara di PAF sendiri itu kan sangat-sangat memperhatikan ke apa ya, inklusif gitu ya, agak kayak lebih bagus lah, maksudnya udah jadi majalah buletin yang proper gitu. Tiba-tiba ada satu kalanya dia bikin zine yang fotokopian gitu, yang harusnya mereka dicetak offset itu di fotokopian itu di tahun 80-an juga gitu. Itu mereka juga melakukan. Jadi emang sebenarnya budaya photogene kita tuh sudah lama sebelum kita mengenal istilah photogene sekarang gitu. Cuma emang baru meledaknya adalah emang di 4 tahun terakhir lah. 4 tahun terakhir itu juga mendompleng dalam artian mendompleng zine sendiri gitu kan. Dulu kalau nggak salah itu photogene itu dipopulerkan oleh teman-teman dari Vlog Project gitu. Ada 3 karya zine dari Kurniadi Widodo, terus Ali Furqon sama Aji Susanto Anom gitu ya. Mereka ikut dalam satu Bandung Zine Fest. Kalau sekarang perkembangan zine di Indonesia gitu, photogene gimana nih? Iya, kalau sebenarnya dengan zaman keemasan dari era publikasi digital ya, sebenarnya harusnya berkembang pesat gitu di Indonesia, tapi pada kenyataannya kita makin hari makin menurun gitu kan. Sebenarnya sekarang era keemasan dari apa ya, penerbitan digital atau teknologi digital printing kan, sebenarnya harusnya dengan platform perkembangan teknologi itu sebenarnya photogene itu harusnya emang harus ini ya banyak gitu ya. Banyak dan memang harusnya sudah berkembang dengan kemudahan teknologi tadi gitu kan. Pada kenyataannya terbalik dari awal-awalnya tadi, ketika dulu 2-3 tahun yang lalu sangat booming gitu kan, mungkin bisa jadi ikut-ikutan gitu. Mungkin sekarang sangat berkurang banget, tapi sebenarnya tidak bisa menyalahkan fotografernya atau seniman fotonya tidak menggunakan medium itu, tapi karena ketidaktahuan medium ini apa gitu dan kekuatannya apa gitu kan, sehingga medium ini malah jarang dipakai untuk seniman foto atau fotografer untuk berkreasi gitu. Untuk itulah kenapa ada? Nah, untuk itulah akan adanya gitu. Bukan itu sebenarnya. Satu lagi permasalahannya adalah tidak adanya panggung. Yes. Untuk teman-teman pembuat photogene ini untuk tampil lah gitu. Ibaratnya gue udah buat nih capek-capek gitu kan, terus mau diapain, kadang bingung juga. Di kita itu mungkin baru yang dibikin perpustakaan fotografi keliling gitu kan, yang ada khusus gitu ya, jadi apa tadi ya, photogene fair lah, showcase lah atau apapun lah yang festival gitu, yang emang awalnya emang dibikin dari kegelisahan kenapa photogene ini tidak tampil sendiri dalam kemasan photogene fair sendiri gitu, nggak gabung dengan
jin face pada umumnya. Akhirnya ya itu gitu jawaban dari kegelisahan kita gitu, bahwa ini harus ada panggung. Makanya kita bikin namanya Sindikat Photozine Showcase. Itu sih permasalahannya adalah dua menurut saya teh gitu, ketidaktahuan tentang kekuatan medium ini, sama dua emang tidak ada panggung gitu. Mungkin dengan adanya mulai tahu gitu tentang apa itu photozine, terus karakteristiknya kayak apa gitu kan, atau mungkin lebih mencari lagi tentang apa itu photozine sendiri itu, ya itu mungkin akan bisa berkembang gitu. Mungkin itu sih yang membuat photozine menurut saya dalam beberapa tahun ini makin menyusut itu. Itu sih, padahal itu medium yang memang sangat asoy lah gitu kan. Dilihat dari produksinya juga tidak terlalu mahal gitu kan. Kita bisa melakukan eksplorasi. Rada susah saya ngomong istilah-istilah eksplorasi eksperimental yang memang bisa berkali-kali gitu. Bayangkan ketika kita bereksplorasi misalnya dengan fotobook, wah, bikin satu dummy lumayan. Kalau jin kan kita bisa bikin beberapa kali gitu kan, dan memang tidak membutuhkan banyak biaya gitu dengan photozine, karena emang karakteristiknya satu yang jin kan tipis kata-kata, karena tadi short story, cerita pendek dan sebagainya. Oke. Kalau aku pribadi sih kayaknya udah cukup lengkap nih. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang mau diskusi juga kita senang banget ya. Maksudnya ada yang nggak setuju, ada yang misalkan begini, ada yang gitu. Justru lebih kita senang sih. Tapi kalau aku pribadi itu udah cukup. Kita kayak ada tambahan lagi nggak nih, Mas? Ya, mungkin ada pernyataan yang ngaco dan sebagainya, ya nggak apa-apa gitu. Tadi itu sebagai, itu aja lah sebagai, bagi saya gitu kan, itu sebagai bridging aja untuk kita berdiskusi lebih lanjut dan mengenal lebih intim lah tentang photozine, karena sifatnya photozine itu sangat intim gitu kan. Nah itu yang harus kita gali lagi. Mungkin ketika tahu medium yang kita pakai itu mungkin akan lebih jos lah gitu, kita dalam berkarya maupun tingkat perkembangannya. Mungkin itu tadi belum jelas atau apapun ya emang ini awal kita untuk mulai lah gitu, mendefinisikan dan menjelaskan dengan karakteristik yang mungkin ini versi menurut kami lah gitu kan. Jadi ketika ada teman-teman yang punya argumentasinya, itu yang kita cari gitu, itu sebagai feedback lah dari apa yang kita sampaikan, untuk apa ya kita gunakan untuk menguatkan medium ini gitu, biar semakin berkembang, biar semakin ajak gitu kan. Dan setelah ajak kan ini bisa jadi sesuatu yang bisa jadi etalase yang menarik ketika photozine bisa jadi apa ya, bisa menjadi bagian dari perkembangan fotografi Indonesia pada saat ini. Yes, betul. Ya, teman-teman kalau yang tadi menyimak udah panjang lebar lumayan ya. Mudah-mudahan bisa paham sih, maksudnya bisa kebayang gitu. Oh iya ya, photozine tuh itu gitu. Bahwa photozine tuh gue banget ya. Jadi maksudnya photozine bisa eksplornya bisa banyak banget kayak gitu terus dari budget juga bisa low banget dan lain-lain. Pokoknya bener-bener bisa eksplorasi banget itu ya dari segitu ya. Walaupun misalnya tadi dengan karakter-karakter yang tadi ya, walaupun misalnya dari proses itu ya sama aja. Iya, sama kan lebih jauh ketika bisa. Tadi kan sifatnya ini sangat progresif tuh, sangat bisa jadi ini jadi satu medium untuk bisa jadi suatu striker lah, salah satu striker menempat apa ya, atau jadi tonggak ekonomi baru gitu. Bukan faktor ekonomi juga. Apa ya, yang mengutarakannya ada terbata-bata yang kayak gini-gini gitu. Jadi bisa jadi ini jadi kayak, karena sifatnya sangat progresif dan ini sangat
gagasan-gagasan itu akan bisa muncul, eksperimental yang sangat bisa muncul, bisa jadi satu posisi yang menarik dan bisa jadi tawar terhadap perkembangan fotografi Indonesia saat ini gitu. Apalagi kalau misalkan tadi ya balik lagi ke karakter awal dari Zin kan yang memang hal-hal yang sulit untuk disuarakan gitu kan, kayaknya banyak fotografer yang misalkan kayaknya aduh bikin buku foto masih dulu sih ini masih berat gitu kayaknya kayaknya mungkin cocok nih gitu kayaknya bisa dicoba lah ya. Bukan masalah berat atau enggak tadi, masalahnya adalah ketika karakteristiknya kita lebih ngomong tentang sifat eksperimentalnya gitu, sifat kebebasan kita untuk bereksplorasi itu sebenarnya yang emang kita tekankan di sini gitu. Itu sih, jadi emang ya pergunakanlah gitu kan medium ini untuk kita meluangkan ide-ide lain daripada yang biasa kita lakukan gitu. Atau gagasan-gagasan yang lebih liar gitu, gagasan-gagasan yang mungkin bisa kita jadikan ini sebagai eksperimental lah. Sehingga Fotozine bisa jadi salah satu tadi media eksperimental, media untuk berkarya salah satu media berkarya maksudnya bentuk salah satu bentuk media berkarya baru lah ya. Jadi bukan mungkin yang masih malu-malu gitu yang bikin, mungkin kayaknya bisa dicoba tadi ya. Bisa dicoba. Tapi bukan percobaan yang untuk jadi fotobook ya, bukan. Cobalah karena mumpung ini bebas gitu. Itu bukan cobalah untuk bikin fotobook gitu. Itu sih garis besarnya sebenarnya itu. Oke, itu terima kasih banyak Mas Wahyu. Ada lagi yang mau ditambahin nggak? Sudah. Cukup. Oke, teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bisa menjawab atau justru menjadi bingung dan berdiskusi. Justru kita senang banget dan jelasin nggak jelas bisa aja nggak apa-apa sih. Bisa juga sambil misalnya penasaran yang belum tahu banyak tentang Fotozine, mau mampir-mampir lihat di koleksi Perpus juga boleh, silahkan datang aja ke, tentunya kita simpan koleksi untuk seminggu ini atau untuk sampai showcase di Retro Center. Mungkin gitu, terima kasih Mas Wahyu, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi deh, ngobrolin lagi tentang Fotozine. Terima kasih ya. Dan selamat berzinria. Selamat berzinria.